Kenapa sih akar kok bisa buat orang linglung? Kita heran, akar kenapa bisa buat orang linglung? Justru di situ orang masih bingung. Apa sih? Nah, kenapa bisa buat linglung? Karena di sini linglung ini sejarahnya ini perwujudan daripada makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Perpati dan Sabatang bersama komunitas penyembuh alternatif dan spiritual Sumatera Utara, Kapas Sutra, profesional dan ajaib. Hari ini dan seterusnya kami akan menyajikan konten-konten yang menarik yang berhubungan dengan penyembuhan, supernatural, spiritual, budaya Nusantara, dan ekspedisi, mitos-mitos, serta misteri yang berkembang di masyarakat. Video kita hari ini akan membahas tentang mitos akar mimang atau oyot mimang yang konon katanya memiliki daya mistis yang dapat membuat orang linglung atau tersesat bila melangkahi akar mimang. Nah, untuk mengulas lebih dalam lagi mengenai mitos akar mimang ini, langsung saja kita ke ahlinya. Terima kasih kepada saudara Perpati Sabatang telah diberikan kesempatan untuk waktunya untuk menerangkan tentang akar mimang atau yang disebut oyot mimang. Nah, Mbah Joyo, saya dan pemirsa tentunya ini penasaran. Apa sih sebenarnya akar mimang ini tadi? Dan apa benar bahwa mitos yang beredar di masyarakat, akar mimang ini tadi dapat membuat orang menjadi linglung, bahkan tersesat di hutan, di alam liar, apabila melangkahi atau tersandung dari akar mimang ini tadi? Ya, memang betul. Jadi sebenarnya akar mimang atau para kalangan spiritual menyebut oyot mimang. Jadi kita bicara sejarah daripada akar atau oyot mimang ini. Jadi sejarahnya ini dulu pada masa zaman nenek moyang kita, zaman dulu. Jadi masyarakat Jawa ini menyebutkan oyot mimang, dan mereka masyarakat Jawa itu sesepuh kita dan juga seorang praktisi sebagian ya. Kenapa oyot mimang ini bisa kita ketahui bisa membuat kita jadi linglung, bahkan bisa membuat kita menjadi gila. Jadi untuk lanjutnya saya ceritakan mitosnya. Ini oyot mimang ini, kenapa sih akar kok bisa buat orang linglung? Kita heran, akar kenapa bisa buat orang linglung? Justru di situ orang masih bingung. Apa sih? Nah, kenapa bisa buat linglung? Karena di sini linglung ini sejarahnya ini perwujudan daripada makhluk halus. Jadi di hutan di pohon-pohon beringin. Nah, oyot mimang ini sebenarnya akar dari pohon beringin tua. Jadi yang dibilang mimang, oyot mimang atau akar mimang itu pakemnya. Itu dari jenis ya akar pohon beringin apa aja ya, mau beringin dari jenis pohon beringin apa aja. Jadi kita bilang kenapa kok punya daya mistis. Jadi mereka itu ketika orang tidak suka makhluk gaib kepada
orang yang mungkin saja ketika yang dibilangkan kepada saudara kita Perpati Sebatang, kebanyakan terjadi orang yang mendaki gunung, mereka tidak tahu arah mau pulang, sehingga mereka berputar-putar di situ aja. Kenapa? Nah, kita tanya lagi sebaliknya, kenapa? Mungkin saja di alam kita ini juga ada makhluk lain kan, makhluk halus. Mungkin ada perkataan sesuatu yang membuat mereka tidak senang atau kita terinjak, namanya juga mereka tidak kita bisa melihat mereka kan. Mereka berwujudlah seperti akar ini. Ketika akar ini dilangkah, nah berputar-putar aja lah mereka di situ atau melewati ya. Itulah. Jadi kalau kita bilang, mohon maaf, kalau kita bilang, kenapa akar ini mempunyai kekuatan mistik? Justru itu, karena dari bentuknya saja, ini bentuknya saja membuat kita bingung. Sini mutar, membuat kita bingung. Jadi sebenarnya tidak semua akar seperti ini mempunyai kekuatan mistis, tidak. Nah, kalau yang punya kekuatan mistis itu dari beringin-beringin yang sudah tua, mungkin umurnya sudah ratusan tahun, bahkan juga udah ribuan tahun. Nah, mungkin akar yang seperti itu mengandung tuah mistik yang seperti itulah yang kita sebut sebagai seorang kalangan praktisi. Ini banyak manfaatnya buat kami, seorang praktisi lah ya, kayak kita ya, Pak Saudara Perpati Sebatang. Jadi gini, selain daripada dia berbentuknya seperti ini, dia juga mengandung seni unik memang. Nah, soal mistiknya atau kekuatan yang ada di dalam akar mimang itu bisa digunakan untuk tujuan baik, bisa juga digunakan untuk tujuan jahat, bisa juga untuk menyantet orang. Nah, tujuan baik salah satunya, akar oyot mimang ini bisa digunakan seorang kalangan para praktisi dan diisi dengan tambahkan lagi dengan suatu energi, itu akan berguna salah satunya untuk keberuntungan. Jadi menolak. Jadi ada bahaya menolak insya Allah ya, menolak bahaya begitu. Menolak bahaya ya, sebenarnya kita tidak boleh percaya 100% kepada yang ini ya. Semuanya itu kita harus minta kepada Allah yang Maha Esa. Apapun ini sebenarnya sarana ikhtiar, begitu kan Saudara Perpati. Jangan kita 100%, karena kita kalau 100% percaya dengan ini, itu bisa timbul syirik ya. Nah, untuk mistiknya salah satunya itu tadi. Lanjut ya. Untuk pengasihan juga bisa. Untuk usaha, mana bila usahanya sering sepi, nah itu bisa membalikkan yang sepi itu menjadi ramai. Nah, untuk puter giling juga bisa. Dan pada kalangan spiritual banyak yang tahu tentang ini. Mungkin yang bagi yang tahu tak perlu saya beritahu, mungkin untuk masyarakat inilah kita beritahu satu persatunya apa khasiat daripada akar oyot mimang ini. Dan keempat, ini bisa juga untuk membuat ilmu kekebalan. Kekebalan artinya menolak daripada senjata tajam. Sebenarnya banyak, tidak bisa saya sebut satu persatu, mungkin banyak. Nah, untuk itu ini ada nilai negatifnya, untuk yang menggunakannya juga ada nilai negatifnya. Kenapa? Positifnya ada, negatifnya juga ada. Negatifnya kita bisa linglung. Dan ini tidak main-main, betul kan, Saudara? Ini, Mbah, ada yang menarik dari ulasan Mbah Joyo tadi. Dari keterangan Mbah Joyo tadi, ternyata akar mimang ini tadi tidak hanya memiliki dampak negatif, ya Mbah ya, bagi orang yang mungkin melintasinya atau melangkahinya. Tadi saya dengar tadi bisa juga ternyata digunakan oleh kalangan-kalangan praktisi supernatural tadi, seperti tadi untuk penglari, ya. Bahkan santet Mbah ya. Iya. Nah, ternyata ada juga berarti manfaat lainnya Mbah ya. Banyak selain efek negatif yang ditimbulkan oleh akar mimang tadi di alam liar. Betul. Nah, macam mana Mbak kalau seandainya kira-kira akar mimang ini tadi seperti ini, bahkan ini kan sudah dipotong, ini disimpan di rumah. Kira-kira ada nggak ini menimbulkan efek negatif bagi pemilik rumah? Penghuni rumah. Nah, coba kita lihat. Nah, ya oke.
Terima kasih atas pertanyaan kepada saudara Perpati Sebatang. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya sih apapun ceritanya, akar oyot mimang ini sebenarnya negatifnya itu tidak banyak, cuman linglung saja. Dan untuk di rumah bisa juga itu memang ya linglung aja, rumah itu kadang ya bukan jadi rumah, suasana rumah itu jadi bertengkar, itu tidak. Nah, suasana rumah itu ya tetap seperti biasa, cuma kita linglung. Nanti mau keluar ya mana ya. Nah, kita sendiri bakal itu efek negatifnya nggak begitu besar sih sebenarnya. Nah, untuk menangkal atau meredam daripada efek negatif itu sebenarnya ada. Kan begitu kepada saudara Perpati Sebatang ya, mungkin bisa untuk gini Mbah, ini pertanyaan baru. Tadi Mbah bilang bisa untuk meredam energi negatifnya. Berarti ini bakar memang tadi dapat kita manfaatkan dan ada tata caranya berarti. ada. Nih Mbah ya. Bagaimana sih Mbah kira-kira tata caranya agar akar mimang, siapa tahu nanti kan kita di rumah atau pemirsa punya ketemu seperti ini, dapat akar mimang. Gimana cara memanfaatkan daya magisnya ini supaya bisa jadi sebab perlindungan rumah atau penghuni rumah itu tadi dari mara bahaya dan orang-orang yang tidak berbuat jahat. Terima kasih kepada saudara Perpati Sebatang. Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaannya ya itu tadi, bagaimana supaya mengaktifkan energinya dan menetralkan energi negatifnya kepada seseorang yang menggunakannya. Nah, ini satu lagi yang mau saya jelaskan. Akar oyot mimang ini bukan sembarang akar pohon beringin ya. Ini yang perlu saya kasih tahu, bukan sembarang akar pohon beringin. Nah, saya bilang kenapa begitu? Akar pohon beringin yang sudah tua, yang sudah ratusan tahun, bahkan yang lebih bagus lagi bahkan sampai 1000 tahun. Dan tempatnya itu mungkin di tempat yang keramat. Satu lagi, di pinggir jalan pohon beringin tua yang besar dan situ sering terjadi tabrakan. Itu yang bagus akarnya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan energi itu tadi? Jadi kalau kita dapat, kita langsung bawa pulang terus aktif, itu tidak. Kita bawakan kepada seorang yang ngerti tentang akar ini, dan kalau bisa memang dia tidak ngerti juga harus diisi dengan energi daripada untuk membangkitkan power nih tadi. Bukan berarti pusaka halam ini tidak ada energinya, ada, cuman untuk melebihkan supaya khasiatnya itu mengarahkan ke sesuatu yang tujuannya positif. Jadi satu lagi saya ingatkan, dibawakan kepada orang yang mengerti ya, bukan sembarangan terus diletakkan rumah langsung jadi wah udah bisa nanti aman kita. Nah, mohon maaf, itu tidak bisa. Satu lagi, untuk menetralkan energi negatif yang ada di oyot mimang ini. Jadi oyot mimang ini ada segi hal positifnya juga ada negatifnya. Memang sih tidak banyak, cuman kita jadi bingung aja. Apa yang mau kita kerja pun juga tidak tahu gitu. Misalnya kita udah punya niat begini, begitu tiba-tiba bingung ya apa ya, itu aja membuat kita juga menjadi linglung. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa kepada saudara Perpati Sebatang untuk selanjut bagaimana menetralkan ini, mungkin episode yang berikutnya. Jadi begini Mbak, ternyata dari penjelasan Mbah tadi, akar mimang ini juga ada di pinggir jalan raya Mbak ya, di pohon-pohon beringin besar. Beringin tua. Nah, beringin tua ya. Sehingga kalau bisa menyebabkan kecelakaan tadi Mbak ya. Berarti akar mimang ini bisa juga kita dapatkan di kota Mbak ya, nggak harus ke bisa, nggak perlu hutan ya, itu Mbak ya. Tapi mungkin dengan tata cara dan ya mendapatkan yang dengan yang ahli Mbak ya. Kalau kita mungkin agak bingung gitu kan, macam mana ini akar yang akar mimang atau yang tidak gitu kan. Betul. Yang mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang tidak. Nah, ini menarik nih Mbak. Kayaknya ini sepertinya ini Mbak nggak bisa kita bicarakan di sini saja Mbak. Iya. Nggak bisa ini kita bahas sampai pada episode ini saja. Jadi macam mana Mbak?
supaya ini pemirsa dan saya juga nggak penasaran. Di lain waktu saya akan bersama Mbah lagi untuk melakukan pencarian akar mimang ini tadi. Iya. Ekspedisi untuk pencarian akar mimang sekaligus pembuktian bahwa memang akar mimang ini memiliki daya magis yang dapat membuat orang linglung. Bahkan di kota bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Ya, itu di kota itu mungkin satu sisi makhluk gaib itu yang negatif. Makhluk gaibnya seperti makhluk gaibnya itu tidak, ibaratnya memang dia senang berbuat mengganggu manusia yang sedang melewati. Makanya kita sebelum berangkat dari rumah diusahakanlah berdoa dulu sebelum berangkat, karena makhluk gaib-gaib itu kan ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, mungkin saja dia menempati membringin itu. Nah, jadi dia untuk menjadikan teman dia atau ya mungkin itu mengganggu, jadi terjadilah kecelakaan. Ya, orang yang melewati jadi bingung, jadi linglung, sehingga pikiran yang kosong tadi terjadilah benturan tabrakan tadi, itulah jadi ada korban jiwa. Nah, korban jiwa itulah mungkin saja makhluk gaib itu suka dengan darahnya, darah yang terjadi tabrakan tadi, korban itu mungkin saja. Nah, pemirsa, sahabat Kapal Sutra, demikianlah tadi penjelasan dari Mbah Joyo Lolono mengenai mitos dari akar mimang atau oyek mimang. Nah, pesan dari kami, dimanapun Anda berada, pada saat kapan saja, jangan lengah dan jaga kesopanan. Jangan lupa berdoa bila melakukan perjalanan, agar kita terhindar dari godaan setan dan efek-efek negatif dari mungkin benda-benda bertuah yang berada di sekitar kita yang kita tidak ketahui. Contohnya akar mimang ini tadi. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan bawa nanti Mbah Joyo untuk melakukan ekspedisi mencari akar mimang ini langsung, agar pemirsa tidak penasaran bagaimana cara mendapatkan akar mimang ini tadi. Sekaligus nanti akan kita ulas tentang keangkeran dan kemistisan wilayah atau daerah yang terdapat akar mimang itu tadi. Nantikan video kami selanjutnya. Kapas Sutra.